Ustaz Deden. Di dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan bumi zalulan. Ya, dimudahkan, walaupun kata-kata zalul di sini sebetulnya sudah ditundukkan atau dalam konotasi dihinakan lah kira-kira gitu ya. Alladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakib wa kulu min rizqih. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Kepada para nabi juga ada satu kaidah. Kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Gitu, itu perintah Allah kepada para nabi. Sebetulnya Islam ini sebuah panduan hidup atau sebuah jalan hidup bagi kita yang menganjurkan kita untuk hidup produktif. Betul nggak Ustaz Deden? Betul Ustaz. Dalam berbagai situasi dan kondisi. Belum lagi kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW tentang khairul amali atau khairul a'mali, kan banyak ya. Sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik perbuatan, dan sebaik-baik amal saleh. Itu selalu dijelaskan dalam banyak hadis Nabi SAW. Nah, saya minta Ustaz Deden memberikan bimbingan kepada para pemuda sesama millennials, dari ulama millennials gitu. Dari kiai millennials kepada mujahid milenial minimal yang ada di Bandung sana dan komunitasnya. Apa pesannya kira-kira? Berdasarkan, terserah Ustaz Deden mau ambil ayat yang mana, tapi saya tadi sudah cuma muqaddimai dari surah Al-Mulk ayat 15 misalnya, atau tentang hayatan thayyibah. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Agar para pemuda milenial ini jangan cuma bisa bermimpi, tetapi tidak dibarengi dengan budaya kerja yang bagus dan produktivitas yang tinggi. Mangga Ustaz Deden. Baik Ustaz, saya ambil dari surah Al-Mulk, surah Tabarok, karena surah ini lebih banyak dikenal dan lebih sering dibaca oleh saudara-saudara kita, khususnya di Indonesia, alhamdulillah. Yaitu yang tadi Ustadz petik dari surah Al-Mulk itu ayat huwallazi ja'ala lakumul arda zalula, yaitu pada ayat yang ke-15. Bumi telah dijadikan oleh Allah zalulan, mudah diolah. Zalulan telah ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Dihinakan oleh Allah agar bisa dikuasai, dikelola oleh manusia dengan mudah. Maka perintah Allah setelah menyatakan huwallazi ja'ala lakumul arda zalula adalah famshu fi manakibiha. Mengoptimalkan al-masyu, karya, mengoptimalkan kerja. Secara harfiah famshu fi manakibiha itu, maka berjalanlah di jalan-jalannya untuk jalur-jalur dagang misalkan, juga untuk dijadikan tempat-tempat bercocok tanam juga bisa. Famshu fi manakibiha. Nah, kata famshu fi manakibiha ini menjadi titik penting lahirnya kesadaran bagi setiap mukmin, khususnya yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Al-Quran,
bahwa bumi dijadikan zalulan oleh Allah itu untuk dimanfaatkan, itu untuk diolah, bukan dirusak. Jadi biasanya inilah yang dikhawatirkan salah satunya oleh para malaikat ketika Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, dan seterusnya. Kata para malaikat, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini makhluk yang akan merusak di sana? Nah, kalau manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beriman kepada Al-Quran, tentu keadaan bumi yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zalulan, maka itu untuk dijaga. Zalulan itu untuk dijaga, bukan untuk dirusak. Zalul itu kan hina. Biasanya kalau orang yang perusak, maka akan memanfaatkan kelemahan itu untuk mengeksploitasi, untuk berusak. Tetapi sebagai manusia yang dijadikan, sebagai makhluk yang dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, maka keadaan zalulannya bumi ini itu bukan dirusak, tetapi justru dikuatkan, diolah, dimaksimalkan, melahirkan manfaat yang besar. Itulah tafsir atau beberapa tadabbur dari perintah famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi, dan makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi famshu itu nggak boleh diam, Ustaz. Jalan terus gitu kira-kira, bekerja terus, produktif terus, tapi fi manakibiha. Jangan sampai, ya kalau bisa, ya, jangan sampai ada bagian dari bumi ini yang tidak produktif. Dan jangan sampai ada bagian bumi yang dirusak. Yang cocok untuk ditanami, tanami. Yang cocok untuk misalkan dilindungi saja, tidak ditanami, lindungi terus biar pohon-pohonnya, batu-batunya ada di situ, dan kemudian dengan itu wakulu mirizkihi, bisa mudah memakan, mengkonsumsi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sebenarnya yang diperintahkan kepada para rasul, sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun yang tadi juga sempat dipetik oleh Ustadz, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu sholihan. Ada hubungan amal soleh dengan makanan. Bahkan dalam surah Abasa kita diperintahkan, manusia diperintahkan oleh Allah untuk melihat makanan. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia memperhatikan, melihat dengan saksama makanannya. Dimulai dari makanan ini, maka akan lahir amal soleh yang sangat hebat. Amalnya para rasul, amalnya para nabi. Intinya dari ayat itu, bumi dijadikan oleh Allah zalulan untuk dijaga, untuk produktif, bukan untuk dirusak. Dan manusia yang hidup di bumi itu kreatif dan terus melahirkan inovasi, karya, bukan hanya bahkan manusia biasa, tetapi para rasul juga diperintahkan oleh Allah demikian, karena para rasul memang pembawa risalah peradaban, dan dari hasil bumi inilah yang disebut at-thayyibat, maka akan lahir yang disebut wa'malu sholiha, amal yang soleh. Masya Allah, Masya Allah. Jadi di surah Al-Mulk ayat 15 ini betul-betul
sangat kuat pesan agar kita menjadi muslim yang produktif. Ya. Misalnya dari petikan pertama saja, huwallazi ja'ala lakumul ardu dzalula. Sejak awal Allah memang sudah mengkondisikan bumi ini ya mudah untuk digunakan bagi manusia, bagi kepentingan manusia. Nah, cara termudahnya untuk bisa memanfaatkan bumi adalah paling ringan adalah famshu fi manakibiha. Itu bentuk eksploitasi bumi sebetulnya yang paling mudah. Ya jalani aja. Nanti kamu jalan pasti akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu baru jalan itu. Belum mencangkul. Belum ngebor, ya. Belum lagi menggali lebih dalam lagi sampai mendapatkan mineral yang ada di perut bumi. Jadi sepertinya gambarannya untuk hidup produktif itu mudah ya, mulai dari jalan aja. Itu pun nggak disuruh jalan di bawah laut kan? Nggak disuruh jalan di lembah kan? Iya. Jalanlah kamu di pundak-pundak bumi kan gitu. Iya. Kalau terjemahan letterluxnya. Jadi nggak disuruh menanjak atau menurun, tidak. Famshu fi manakibia. Jalannya pun jalan yang paling gampang untuk kamu lalui. Jadi kalau ada mazhab kaum santuy yang mager-mager ini, yang jalan yang rata aja masih malas gitu, nanti kita tanya sama Kang Boni, bagaimana hukumnya kaum santuy mager ini? Ya, tetapi di sini gambarkan lagi, bentuk nikmat yang paling gampang, yang langsung bisa dinikmati adalah wa kulu mir rizqihi. Jadi kita cuma disuruh jalan, setelah itu langsung makan. Allahu Akbar. Itu belum nyangkul ya, belum ngebor. Ya, belum lagi eksploitasi sampai ke dasar laut. Wow, apalagi kalau mau terus juga melanjutkan kerja-kerja profesional ke dalam perut bumi, akan lebih banyak lagi yang kita dapatkan. Dan bukan cuma nikmat bisa memakannya, tetapi bisa mempunyai banyak perhiasan, memiliki banyak aset. Tapi bentuk al-intifa, memanfaatkan yang paling ringan adalah wa kulu mir rizqi.